Apa jadinya kalau seorang pandai besi paling mahir dalam bidangnya mewariskan karya terbaiknya kepada seorang pendekar pedang terbaik berdarah dingin? Berikut adalah kisah Kagurabachi, hubungan ayah dan anak yang selama hidupnya mendalami apa itu arti sebuah pedang. Di suatu siang yang cerah, terdapat sebuah pandai besi bernama Rokuhira. Pandai besi itu dijalankan oleh seseorang yang sangat ahli dalam membuat pedang, yaitu Kunishihige Rukohira bersama anaknya Chihiro Rukohira. Kunishihige adalah seseorang yang sangat berdedikasi tinggi, namun di sisi lain pembawaannya sangatlah konyol. Bahkan, sesekali dia sering mengajak ngobrol hewan peliharaannya, yaitu ikan koi yang sesekali Chihiro saksikan dengan sangat heran. Bertolak belakang dengan ayahnya, Chihiro anak dari Kunishihige sangat dingin dan tenang. Namun ketika bekerja di tempat pandai besi, Chihiro selalu heran sembari mengagumi karena kinerja ayahnya yang sangat serius, seolah dia melihat sosok yang berbeda. Chihiro sangat sering membantu ayahnya dikala ayahnya sedang bekerja. Tanpa disadari, ayahnya melihat tangan Chihiro yang semakin hari semakin membesar, hampir menyamai ukuran lengan ayahnya. Saat lagi asik bekerja, tiba-tiba datang seorang pria. Pria tersebut adalah Shiba. Shiba adalah teman lama Kunishihige yang sesekali berkunjung ke pandai besi. Shiba sangat mengagumi Kunishihige dikarenakan keterampilannya dalam membuat katana. Di saat Kunishihige membuatkan sebuah makanan untuk menjamu teman lamanya, Shiba pun menceritakan masa lalu Kunishihige kepada Chihiro. Dia selalu menceritakan kehebatan Kunishihige saat Perang Seite yang terjadi 15 tahun yang lalu. Perang itu bisa diakhiri berkat berbagai katana ternama yang dibuat oleh ayah Chihiro. Namun Kunishihige selalu menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak bicara soal dirinya. Shiba hanya ingin Chihiro mengikuti jejak Kunishihige, seorang pandai besi yang selalu ia kagumi. Chihiro sudah mau beranjak 15 tahun, sudah saatnya ayahnya memastikan jalan kehidupan seperti apa yang diinginkan oleh anaknya. Dan Chihiro selalu berterus terang bahwa dia ingin menjadi penempa pedang yang sejajar dengan Kunishihige. Melihat tekad Chihiro, Kunishihige mengajari hal yang penting dengan berkata, "Katana itu tetaplah sebuah alat untuk membunuh orang. Sebagai seorang penempa pedang, sudah sewajibnya turut bertanggung jawab atas kematian yang diakibatkan oleh katana yang kita buat." Setelah melontarkan kata tersebut, Kunishihige bertanya kembali kepada Chihiro apakah dia sanggup memikul beban itu. Dan Chihiro, seperti yang kita duga, dia tetap bersikeras untuk menggapai mimpinya dan siap memikul beban yang akan menimpanya. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Kunishihige. Dia hanya perlu percaya pada anaknya. 3 tahun kemudian, di sebuah kota terdapat sebuah organisasi Yakuza yang bernama Kurogumi. Mereka dengan senonoh menjajah kota dengan kekerasan, juga merampas tanah warga sipil seenaknya. Berkat perlakuan tersebut, muncul pergerakan dari warga sipil untuk menentang organisasi mereka. Namun hasilnya sia-sia. Mereka melakukan eksekusi mati kepada warga sipil yang menentang. Kurogumi berjalan di bawah naungan dan perlindungan ahli sihir, akibatnya mereka harus melakukan pembayaran upeti secara rutin kepada seorang penyihir. Melihat banyaknya jumlah orang-orang yang meremehkan organisasi Kurogumi, para Yakuza memberi hukuman kepada para penentang dengan cara menggantung mereka di tengah kota. Mereka menyisakan satu warga sipil yang menentang untuk diinterogasi agar mengetahui siapa dalang dari pergerakan tersebut. Namun warga sipil tersebut tak kunjung membuka mulutnya. Salah satu ahli sihir datang ke kediaman Yakuza yang sedang melakukan interogasi. Khawatir dengan kelangsungan organisasinya, untuk memberi pelajaran agar mereka jerah, dia pun mengeluarkan ilmu sihirnya yang secara tiba-tiba bisa mengeluarkan pohon berduri tajam dari tanah yang langsung menjerat leher dan menusuk wajah penentang tersebut. Di aula kota dekat dengan kediaman para Yakuza Kurogumi, terdapat Chihiro dan Shiba yang sedang menelusuri informasi soal organisasi tersebut. Di tengah perbincangan, Shiba menyarankan agar luka di wajah Chihiro segera dihilangkan agar tidak membekas, dikarenakan bekas lukanya yang sangat mencolok. Shiba tahu, Chihiro bisa saja menghilangkan bekas lukanya. Namun dengan sangat dingin, Chihiro menjawab, "Saat aku mencuci muka dan bercermin, aku akan langsung melihat luka ini dan kembali teringat pada hari itu. Berkat luka ini, aku bisa mengawali hariku dengan kebencian yang masih segar." Mereka menyaksikan para penentang yang dieksekusi digantung di tengah kota. Chihiro sadar dan tahu akan konsekuensinya jika menentang organisasi tersebut.
Melihat kejadian tersebut, Chihiro tidak tahan dan langsung menanyakan keberadaan lokasi klan Kurogumi ke Shiba. Scene beralih ke gerbang depan kediaman markas Yakuza. Saat para Yakuza sedang melakukan bincang-bincang santai, tiba-tiba Chihiro dengan sangat cepat sampai tidak disadari oleh musuh, tiba-tiba berdiri di tengah-tengah meja mereka dan melakukan putaran sempurna sambil mengayunkan katana yang menebas leher di sekelilingnya. Mendengar adanya kebisingan dari luar, para penjaga yang dari dalam segera keluar. Ketika pintu dibuka, Chihiro menebas abis para musuh yang berdiri di depannya. Para penjaga dari dalam menyambutnya dan menanyakan Chihiro apa tujuannya kemari. Chihiro cuma menjawab, "Aku kemari karena ingin menanyakan sesuatu. Juga karena aku tidak bisa membiarkan para sampah seperti kalian menggenggam katana." Shiba menghabisi para Yakuza yang sedang di luar bangunan sembari menjelaskan kepada musuh bahwa pemuda yang menghabisi para Yakuza itu adalah anaknya Kunishihige Rokuhira, yang mana nama tersebut sudah tersebar dengan sangat luas. Seorang pengguna pedang pasti tahu, Kunishihige adalah seorang penempa pedang dengan teknik unik yang tidak dimiliki orang lain selain dirinya. Kunishihige memasukkan sihir ke dalam katana buatannya. Dengan kata lain, katana buatannya adalah katana unik yang memiliki kekuatan sihir. Chihiro dengan siaga mengeluarkan katana favoritnya. Katana yang dipegangnya adalah katana terakhir yang dibuat oleh Kunishihige dan ditinggalkannya dengan taruhan nyawa. Belasan musuh di depannya segera melakukan serangan, namun Chihiro dengan sekali tebas mampu memotong mereka semua. Sembari menebas musuhnya, Chihiro melakukan lompatan yang langsung mendarat di tengah kerumunan musuh-musuhnya dan mengambil ancang-ancang untuk melakukan serangan terakhirnya. Chihiro menyisakan satu orang untuk menggali informasi soal organisasi tersebut. Dia menanyakan soal Hishaku kelompok ahli sihir, yang dimana Chihiro sudah mengetahui bahwa organisasi Yakuza bisa berjalan karena pengaruh ahli sihir. Namun pria tersebut langsung ketakutan dan memberi peringatan kepada Chihiro bahwa Hishaku adalah sang monster. Cari masalah dengan mereka adalah perbuatan orang yang sudah tidak waras. Chihiro cuma menjawab, "Apa menurutmu aku terlihat seperti orang waras? Aku tidak peduli meskipun mereka adalah monster. Apapun yang terjadi, akan kutebas habis mereka semua." 3 tahun yang lalu, di Pandai Besi Rokuhira. Pandai besi tersebut dilapisi medan pelindung oleh Shiba agar dia bisa cepat mengetahui jika ada suatu hal buruk yang terjadi pada temannya. Kunishihige memperkenalkan 6 karya pedang terbaiknya kepada Chihiro. Pedang-pedang tersebut adalah pedang yang dipakai untuk mengakhiri perang Tensei. Setelah perang usai, Kunishihige mengumpulkan kembali ke 6 katana terbaiknya, lalu menyembunyikannya di ruang bawah tanah tempat kerjanya. Namun hal buruk terjadi. 3 orang ahli sihir yang salah satunya adalah Hishaku menyerang Pandai Besi Rokuhira untuk mengambil 6 katana legendaris tersebut. Chihiro tidak sadarkan diri setelah mendapati luka yang sangat parah di wajahnya. Mengetahui hal itu, Shiba langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara. Ketika dia sampai di Pandai Besi, dia mendapati Kunishihige yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Di sampingnya ada Chihiro. Tatapannya kosong. Melihat tubuh ayahnya yang sudah tidak bernafas, dia sama sekali tidak bisa percaya akan semua kejadian yang sudah menimpa padanya. Chihiro berusaha menceritakan semua kejadian yang menimpanya dengan sangat terbata-bata, dikarenakan dia masih dalam keadaan syok berat. Dia berjanji kepada Shiba, suatu hari ia akan balas dendam atas kematian ayahnya dengan berbekal sisa 1 katana yang sedang dia pegang. Kembali ke masa sekarang, Chihiro terus memaksa Yakuza tersebut untuk membuka mulut soal Hisaku sambil mengancamnya. Namun ketika Yakuza itu mau membuka mulutnya, sesuatu terjadi. Tiba-tiba akar pohon yang besar tumbuh di dalam tubuhnya. Saking besarnya, akar itu bisa sampai menghancurkan tubuhnya itu sendiri. Bahkan mayat-mayat di sekelilingnya ikut dihancurkan. Chihiro segera menghindar.
Shiba segera menyelamatkan satu warga sipil yang sebelumnya diinterogasi oleh Yakuza. Hishaku sangat hati-hati. Dia sampai memantrai tubuh Yakuza itu untuk mengantisipasi jika suatu saat para bawahannya membocorkan informasi soal dirinya. Dikarenakan tidak ada lagi hal yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengetahui keberadaan Hishaku, akhirnya mereka berdua kembali ke Tokyo. Shiba memerhatikan Chihiro. Dia sangat kagum sekaligus heran, mengingat 3 tahun lalu dia hanya seorang bocah polos yang belum bisa mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh katana sihir. Tapi sekarang, Chihiro sudah menjadi sosok petarung yang kuat. Sejak hari itu, tidak ada satupun informasi jelas tentang Hishaku maupun ke-6 katana sihir milik ayahnya Chihiro. Chihiro semakin kesal mengetahui saat ini katana buatan ayahnya mungkin sedang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dia harus bergegas untuk mengambil kembali semua katananya. Beruntungnya Shiba mendatangi Chihiro dan memberitahu bahwa ada saksi mata yang mengetahui petunjuk soal keberadaan Hishaku. Ini Himao. Himao adalah teman lama Shiba dan Chihiro. Dia sudah mengetahui latar belakang dan tujuan yang sedang dikejar Chihiro. Hinao bekerja sebagai penghubung antara ahli sihir yang mau memberikan jasa perlindungannya dengan para pemimpin perusahaan besar atau bisa juga dengan Yakuza. Dikarenakan maraknya penggunaan katana di Tokyo, para tokoh yang mempunyai pengaruh tinggi lebih membutuhkan perlindungan yang lebih kuat. Maka dari itu, berkat pekerjaannya, dia mempunyai sedikit informasi soal Hishaku. Setelah itu, Shiba dan Chihiro mendatangi Hinao. Hinao bercerita bahwa dia telah bertemu dengan seorang anak kecil yang mendatangi dirinya dengan tujuan meminta pertolongan. Dikarenakan anak kecil tersebut sedang dikejar oleh seorang ahli sihir yang menggunakan pedang kuat. Namun sayangnya, anak kecil itu enggan menceritakan sosok ahli sihir yang mengejarnya, dikarenakan dia sangat ketakutan. Chihiro sengaja mengajak anak kecil tersebut ke rumah makan agar dia mau bercerita. Anak kecil itu pun akhirnya membuka mulutnya bahwa pedang kuat yang dipakai oleh ahli sihir yang mengejarnya bisa mengeluarkan awan. Chihiro langsung terkejut, mengingat salah satu pedang yang dibuat ayahnya bisa mengeluarkan ilmu sihir awan. Ketika perbincangan Chihiro dan anak kecil itu berlanjut, di belakang meja tempat mereka makan, dari tadi ada seorang ahli sihir yang sedang menguping. Tak lama kemudian dia mengeluarkan sihirnya. Dengan sigap untuk menghindari efek ledakan, Chihiro keluar dari rumah makan tersebut. Dari bayang-bayang kumpulan asap bekas ledakan, keluar sosok ahli sihir tersebut sambil menyandra si anak kecil. Nama anak kecil itu adalah Char. Ahli sihir itu sangat bersikeras agar bisa menculik Char. Di masa lalu, dia mempunyai kaitan dengan kematian ibunya Char. Mendengar ucapan itu, Chihiro menyimpulkan bahwa sang ahli sihir itu pasti ada hubungannya dengan sosok yang mempunyai pedang sihir awan yang sedang mengejar Char. Chihiro mengambil ancang-ancang untuk melakukan serangan. Dia melakukan tebasan jarak jauh yang ia sebut dengan jurus Kuro. Serangan ini mengeluarkan ikan koki berwarna hitam. Serangan tersebut cukup kuat sampai membuat tali sihirnya menjadi terputus hingga menghempaskan tubuh Char. Chihiro pun memanggil Shiba agar segera menyelamatkan Char yang terhempas. Shiba pun bisa menyelamatkan Char sembari masuk ke dalam mobil untuk menjauhkan dari arena pertarungan. Di dalam mobil, Shiba merasa iba kepada Char dikarenakan anak sekecil itu sudah diburu oleh seorang ahli sihir. Char bertanya soal ilmu sihir kepada Shiba. Kemudian Shiba menjelaskan bahwa sederhananya setiap orang mempunyai potensi untuk bisa menguasai ilmu sihir. Shiba menjelaskan hal yang spesial dari katana sihir yang Char saksikan. Katana sihir mempunyai ilmu sihir tersendiri yang akan memberikan energi kepada pemakainya. Namun dikarenakan jumlah energi yang terlalu besar, energi tersebut akan keluar dari dalam tubuh dan bermanifestasi menjadi suatu wujud seperti ikan mas koki yang dimiliki oleh Chihiro. Scene beralih ke pertarungan Chihiro. Chihiro memakai lagi jurus Kuro untuk melakukan serangan jarak jauh. Namun beruntungnya, sang lawan bisa menghindarinya. Menyaksikan hal itu, sang ahli sihir bisa mengidentifikasi bahwa katana yang digunakan oleh Chihiro adalah katana sihir. Karena sebelumnya, dia pernah melihat katana sihir yang lain. Dia sangat senang dan tidak menyangka bisa mendapatkan kesempatan untuk menghadapi sang pengguna katana sihir. Sang ahli sihir mengeluarkan bom bonekanya dalam jumlah yang banyak. Namun Chihiro dengan santai bisa menebasnya dan menghindarinya. Di tengah pertarungan, Chihiro menanyakan siapa majikan sang ahli sihir tersebut, beserta di mana lokasi katana sihir awan yang ia cari.
Sang ahli sihir menegaskan jika ingin mengetahui kedua hal itu, Chihiro harus mengalahkannya terlebih dahulu. Sang ahli sihir terus melakukan serangan bertubi-tubi, tapi Chihiro tetap bisa menghindarinya dengan melompat dan berlari dari gedung ke gedung. Sang ahli sihir meneruskan serangannya menggunakan skala boneka bong yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Namun dengan jurus ikan koki merah yaitu Akka, Chihiro bisa menepis efek ledakan tersebut dengan mudah. Sang ahli sihir terkejut. Nampaknya serangan katana sihir milik Chihiro bisa memiliki lebih dari satu kemampuan. Chihiro melompat untuk mendekati jarak dengan sang ahli sihir. Dia pun mengeluarkan serangan Kuro yang kekuatannya lebih besar dari sebelumnya sampai menghancurkan tanah. Sang ahli sihir bisa menghindari serangan tersebut sambil melemparkan bom boneka yang tepat diarahkan ke bawah tempat Chihiro mau mendarat. Dengan refleks Chihiro yang sangat cepat, dia bisa menghindarinya dengan segera melakukan lompatan lurus ke atas. Namun sayangnya sang ahli sihir sudah tepat berada di belakang Chihiro. Ia langsung menjeratnya menggunakan tali sihirnya. Chihiro tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa memutarkan katana miliknya menggunakan jarinya agar menghadap ke musuhnya. Tiba-tiba, Akafuraku. Itu adalah jurus yang digunakan musuhnya. Akka atau ikan koki merah bukan hanya sekedar untuk pertahanan, melainkan menyerap jurus orang lain dan menjadikannya milik Chihiro. Sang ahli sihir pun terkena telak oleh jurusnya sendiri, terbakar hingga terjatuh ke tanah. Char yang melihat kejadian tersebut, ia sangat terpesona. Ia meminta Chihiro agar senantiasa melindungi dirinya. Mengingat Char tidak punya lagi keluarga, Chihiro merasa kasihan. Di sisi lain, itu sangat menguntungkan Chihiro. Soalnya, itu akan mempermudah Chihiro agar lebih dekat dengan tujuannya. Chihiro pun menyetujui permintaan Char. Sang ahli sihir tergeletak lemas tak berdaya. Tidak berlama-lama, Chihiro langsung mengajukan 3 pertanyaan terkait siapa yang menyuruhnya, untuk alasan apa dia menculik Char, beserta lokasi keberadaan katana pengoyak awan. Setelah dikalahkan oleh Chihiro, dia tetap tidak mau menjawab ketiga pertanyaan yang diajukan oleh Chihiro. Merasa buntu, Shiba menyarankan agar Chihiro dan Char segera kembali ke tempat Hinao untuk segera mengistirahatkan tubuhnya, dikarenakan belakangan ini Chihiro sangat sering bertarung. Urusan interogasi akan dilakukan oleh Shiba. Ternyata, nama penyihir yang bertarung dengan Chihiro adalah Daruma. Shiba membawa Daruma ke sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Dia mengikat tangan Daruma agar tidak dapat menggunakan sihirnya. Di sana, Shiba melakukan interogasi. Namun usahanya sia-sia. Daruma malah memperingatkan kepada Shiba untuk tidak berurusan dengan majikannya, karena ia mempunyai kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Terlebih lagi, jika Daruma bicara, mereka berdua akan mati. Namun, Shiba tidak peduli soal itu. Untuk memberikan sedikit tekanan kepada Daruma, Shiba meletakkan ujung kakinya di atas kaki Daruma. Tiba-tiba, dengan menyalurkan sedikit kekuatan yang Shiba miliki, lantai tersebut sampai retak. Tak kuasa menahan sakit, Daruma pun memberitahu semua informasi yang ia punya. Penyihir yang menyuruh Daruma adalah Genichi Sojo. Dia adalah orang yang menyuruh Daruma untuk menculik Char. Selain itu, dia mempunyai peran penting sebagai pedagang senjata yang menguasai seluruh Jepang dan sangat berpengaruh di dunia hitam. Yang terpenting, dia memiliki katana sihir pengoyak awan. Ketika Sojo mengetahui Daruma telah dikalahkan oleh pengguna katana sihir, dia tidak terlalu terkejut. Namun, dia baru menyadari bahwa ada katana ketujuh yang tidak termasuk dalam 6 katana legendaris. Dia pun memutuskan untuk mengubah rencananya dengan cara yang lebih keras. Scene berpindah ke Chihiro yang sedang di dalam mobil bersama Char untuk membeli makanan. Sebelumnya di tempat Hinao, Chihiro sudah menyuruh Hinao agar menjaga Char di tempatnya. Karena jika ikut dengan Chihiro terlalu berbahaya. Hal ini karena Char sangat diincar oleh para ahli sihir. Namun, Char tetap bersikeras mau ikut. Karena selama masa hidupnya, dia jarang melihat dunia luar. Mendengar hal itu, Chihiro pun penasaran untuk menanyakan mengapa Char diburu oleh ahli sihir. Namun Char tetap tidak mau memberitahu alasannya. Tiba-tiba sesuatu terjadi.
Keberadaan Char dan Chihiro diketahui oleh musuh. Chihiro sudah diberitahu oleh Shiba soal informasi hasil interogasinya dengan Daruma. Sojo mengadakan sayembara kepada para penyihir. Dia bersedia membayar berapapun kepada orang yang berhasil mendapatkan Char dan katana Chihiro. Mengingat Sojo adalah orang yang sangat berpengaruh, tidak heran jika para penyihir dari penjuru Tokyo pasti akan memburu Chihiro dan Char. Sekarang Chihiro berhadapan dengan penyihir yang tergiur oleh sayembara Sojo. Penyihir ini memiliki kekuatan untuk membuat kloningan dalam jumlah yang banyak. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan serangannya. Serangan itu membuat Chihiro dan Char terdesak di dalam mobil, hingga Chihiro dan Char terjebak di dalamnya. Namun Chihiro masih bisa keluar dari mobil dan melompat sambil menggendong Char. Karena Chihiro sedang membawa Char, pergerakannya sangat terbatas. Chihiro memutuskan untuk lari ke dalam bangunan agar tidak diserang dari segala sisi. Penyihir itu menciptakan banyak cloning atau bayangan untuk menyerang dan mengejar Chihiro. Tiba-tiba, Kuro. Dengan mudah, Chihiro bisa menebas semua cloningan itu. Melihat serangan yang dikeluarkan Chihiro, sang penyihir merasa lega dan meremehkannya. Sang penyihir tahu seberapa besar kekuatan katana sihir, karena dia pernah menyaksikan langsung potensi maksimalnya saat perang Seitei. Kondisi saat itu sudah bagaikan neraka, namun katana itu mampu mengakhiri perang tersebut. Chihiro tidak bisa berkata apapun. Dia tidak boleh meremehkan musuhnya, karena sosok yang dihadapinya sekarang adalah seorang veteran perang. Sang penyihir melanjutkan serangannya menggunakan kloningan yang lebih banyak. Berapa kali pun Chihiro menebasnya, kloningan itu tidak ada habisnya. Hingga Chihiro pun terdesak oleh semua kloningan di sekelilingnya. Tiba-tiba ada penyihir lain yang muncul secara tiba-tiba menyerang Chihiro yang lengah dan terdesak. Penyihir kedua itu adalah pria ini. Dia bekerja sama dengan sosok penyihir yang dihadapi Chihiro sebelumnya. Namun penyihir kedua ini lebih berbahaya. Jika bersentuhan langsung dengannya, dia bisa membangkitkan trauma yang dimiliki oleh lawannya. Chihiro membeku, tak mampu berdiri. Karena di dalam pikirannya, terbesit sosok penampakan ayahnya yang dibunuh di hadapannya berkat kemampuan si penyihir itu. Chihiro melihat Char. Char sampai muntah mengingat Char mempunyai masa lalu yang lebih kelam. Kedua penyihir itu menjelaskan kenapa Char sangat diburu oleh para penyihir. Char adalah keturunan terakhir klan Kiyonagi, yang dimana klan tersebut mempunyai darah yang sangat istimewa. Untuk membuktikannya, si penyihir meremas kakinya hingga hampir terputus. Char sangat kesakitan sampai menangis, namun kondisi kaki Char kembali seperti semula. Mengetahui hal itu, si penyihir bayangan ingin memakan Char karena dipercaya darah Char akan membuat seorang menjadi abadi. Si penyihir satunya lagi, dia mengambil katana milik Chihiro. Tiba-tiba, Chihiro melakukan serangan menggunakan wakizashi. Itu adalah pedang pendek yang biasa digunakan sebagai senjata cadangan. Katana Chihiro pun terjatuh dari genggaman penyihir itu. Si penyihir tidak percaya kenapa Chihiro masih bisa bergerak. Chihiro menjelaskan bahwa kematian ayahnya bukanlah hal yang disebut trauma, namun itu adalah motivasi terbesarnya untuk terus bergerak hingga saat ini. Berkat ulah si penyihir, kondisi pikiran Chihiro menjadi sangat jernih. Chihiro segera menangkap katana tersebut dan langsung mengeluarkan jurus Nishiki, ikan koki bercorak. Chihiro memanggil penyihir bayangan dari belakang dan langsung menebas semua bayangan yang menghadangnya. Si penyihir bayangan ketakutan. Dia berniat mengancam nyawa Char yang sedang dalam genggamannya jika Chihiro terus menyerang. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, penyihir itu pun Sekarang Chihiro mengerti alasan mengapa Char tidak mau membuka mulut soal dirinya. Char takut jika nantinya Chihiro juga akan memanfaatkannya jika mengetahui soal keistimewaannya itu. Namun berkat kejadian tadi, Char bisa mempercayai Chihiro dan mulai membuka hatinya. Chihiro menggendong Char untuk kembali ke tempat Hinao. Namun mereka bertemu dengan 3 orang ahli sihir yang akan menyergapnya. Salah satu ahli sihir dari sisi kiri melompat, siap melakukan serangan. Ketika Chihiro hendak mengeluarkan pedangnya, tiba-tiba muncul seorang pria.
Dia langsung menendang penyihir itu. Dengan cepat, dia melanjutkan serangannya ke penyihir lain. Salah satu penyihir mengenali pin lambang dari baju yang dikenakan pria itu. Penyihir itu pun melarikan diri. Karena tidak ada lagi musuh yang tersisa, mereka bertiga melanjutkan perjalanan pulang menuju tempat Hinao. Pria itu bernama Azami, teman lamanya Shiba dan Chihiro. Azami adalah anggota Kamunabi yang berpangkat tinggi, sebuah organisasi yang bekerja untuk pemerintah Jepang. Tujuan dari organisasi tersebut yaitu menghilangkan potensi ancaman bagi negara. Sebenarnya katana sihir yang beredar bebas di masyarakat termasuk ancaman bagi negara. Azami berterus terang, dia bisa saja menyita katana yang Chihiro pegang saat ini. Untungnya, Chihiro tidak menggunakan pedang tersebut dengan semena-mena. Maka dari itu, Azami memutuskan untuk tidak melapor kepada atasannya. Bahkan, Azami membantu menghapus daftar buronan Chihiro dan Char yang dikeluarkan oleh Sojo. Azami menegaskan bahwa tidak semua petinggi Kamunabi mengetahui tentang Chihiro dan keberadaan katana sihir ketujuh. Shiba dan Chihiro sadar bahwa jika mereka terus beraksi secara mencolok, cepat atau lambat semua petinggi Kamunabi pasti akan mengetahuinya. Shiba dulunya adalah anggota organisasi Kamunabi. Oleh karena itu, pihak atasan Azami ingin bertemu dengan Shiba untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan Chihiro dan Char. Selain itu, ada hal yang lebih penting. Dalam sebulan ke depan, tokoh-tokoh penting dari dunia hitam akan berkumpul dalam acara pelelangan gelap bernama Rakuzaichi yang diadakan setahun sekali. Barang yang akan dilelang adalah katana sihir Shinuchi. Itu adalah salah satu dari 6 katana legendaris. Nama orang yang melelangnya adalah Sojo. Chihiro terkejut mendengar hal itu. Ternyata, Sojo tidak hanya mempunyai pedang pengoyak awan, dia bahkan memiliki Shinuchi. Bisa dipastikan Sojo memiliki hubungan dengan Hishaku. Karena perkara ini, Azami mempunyai firasat ada sesuatu yang akan mengguncang negara Jepang. Azami memperingatkan Chihiro agar tidak melawan Sojo. Sojo sudah 10 tahun ada dalam daftar buronan pemerintah. Namun pemerintah tidak bisa mengusiknya. Azami memerhatikan Chihiro. Di sisi lain, dia kagum karena dalam 3 tahun, Chihiro bisa menggunakan katana sihir, menandakan tubuh dan jiwanya telah terasah dengan baik. Namun tetap saja Sojo bukan lawan yang bisa Chihiro hadapi. Melihat respon tatapan Chihiro, Azami menyadari bahwa usaha menahannya sia-sia. Azami hanya bisa menyarankan untuk melakukan persiapan yang bisa Chihiro lakukan hingga pelelangan itu dimulai. Di dalam mobil, terdapat Shiba dan Azami yang sedang membicarakan soal hari perayaan berakhirnya Perang Seite. Pada perayaan tersebut, semua orang datang untuk mengagumi katana sihir dan mengakui Kunishi Higero Kuhira sebagai pahlawan. Perang itu bisa berakhir karena semua katana sihir berada di pihak pemerintah. Shiba dan Chihiro khawatir akan terjadi pertarungan sesama pengguna katana sihir di tengah kota, mengetahui saat ini ada katana yang berada di tangan musuh. Jika itu terjadi, besar kemungkinan warga sipil akan terkena imbasnya, yang dapat menghancurkan reputasi Kunishi Hige dalam sekejap mata. Kalau kalian masih ingat, ini adalah Daruma si penyihir bom. Daruma dibebaskan oleh Shiba dan diberi kesempatan untuk menempuh jalan hidup yang lebih baik setelah proses interogasi. Daruma sadar bahwa ia telah mencoreng nama baik keluarganya selama dia menjadi ahli sihir. Dia pun berniat mengunjungi rumah ibunya bersama kakaknya untuk meminta maaf. Tiba-tiba, saat berada di dalam mobil, Sojo menghabisi Daruma sekaligus kakaknya. Sojo melanjutkan perjalanan menuju target selanjutnya. Adik dari si penyihir trauma menyaksikan kematian kakaknya yang dibunuh oleh Chihiro. Dia pun memberitahu Sojo keberadaan lokasi Chihiro. Namun, Sojo langsung menghabisinya karena dia perlu pemanasan sebelum mendatangi lokasi Chihiro. Ketika Sojo menyentuh lawannya, muncul sekilas masa lalu yang dialami oleh Sojo. Di tempat Hinao, Chihiro, Hinao, dan Char sedang beristirahat. Tiba-tiba, beruntung Chihiro dengan cepat menangkis serangan Sojo. Chihiro terkejut melihat katana yang digunakan adalah katana Kuregumo. Itu adalah katana pengoyak awan. Tiba-tiba, Mei. Serangan tersebut mengeluarkan petir yang membuat Chihiro terhempas.
Sojo sengaja mendatangi Chihiro untuk memastikan bahwa katana ketujuh benar-benar ada. Chihiro bangkit. Dia melihat katana yang digunakan Sojo diselimuti darah. Sojo terkejut Chihiro mampu bertahan dari serangannya. Chihiro bertanya, orang seperti apa yang sudah Sojo bunuh? Namun, Sojo tidak peduli dengan hal semacam itu. Chihiro keluar dari bangunan untuk menjauhkan Sojo dari Hinao dan Char. Keduanya melompat. Di udara, Sojo menggunakan serangan dengan teknik es. Secara bersamaan, Chihiro melancarkan serangan jarak jauh menggunakan teknik Kuro. Serangan Chihiro berhasil membelah es tersebut, membuat efek tebasannya sampai ke Sojo. Namun, Sojo masih bisa menangkisnya. Chihiro melanjutkan serangan susulan dengan melempar pedangnya. Sojo berhasil menghindarinya. Namun dengan cepat, Chihiro berada di titik buta Sojo untuk mendapatkan kembali pedangnya dan langsung melakukan serangan. Dengan teknik pedang yang Sojo punya, dia masih bisa menangkisnya. Mereka berdua pun terhempas ke sisi yang berlawanan. Sojo sangat mengagumi Kunishi Hige. Dia membaca semua dokumentasi yang berkaitan dengan Kunishi Hige dan sangat mencintai karyanya. Maka dari itu, Sojo bersikeras untuk mengetahui alasan Chihiro mengapa bisa memiliki katana ketujuh dan memastikan apakah orang seperti Chihiro layak memilikinya. Dia memaknai karya Kunishi Hige sebagai alat pembunuh massal terhebat. Hal itu sangat bertolak belakang dengan pemahaman yang Chihiro punya. Dia pun melancarkan serangan yang berpotensi menghancurkan bangunan di sekelilingnya untuk mengingatkan kepada Chihiro bahwa katana sihir yang diciptakan oleh ayahnya itu adalah senjata pembunuh massal yang memang diinginkan oleh penciptanya. Katana Chihiro mampu menyerap teknik lawannya. Dia hanya mengeluarkan sedikit listrik dari ujung pedangnya agar efek serangan Sojo sepenuhnya ditanggung oleh tubuh Chihiro. Mengetahui tubuh Chihiro sudah sangat lemas, Sojo melanjutkan serangannya. Namun, katana Kuregumo tidak mengeluarkan petirnya. Chihiro mengejek Sojo dan membuatnya sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa soal katana sihir. Faktanya, Kuregumo atau pedang pengoyak sihir memiliki cooldown selama puluhan detik. Hal itu wajar, karena tidak ada orang yang lebih tahu soal katana sihir selain Chihiro yang pernah belajar di samping penciptanya. Chihiro sudah lemas tak berdaya. Dengan sisa tenaganya, dia berniat melakukan serangan terakhir. Mishiki, ikan koki bercorak. Hal ini membuat tubuh Chihiro bisa bergerak dengan cepat. Namun, teknik itu sangat berisiko karena dapat memakan banyak energi dari tubuh Chihiro. Tiba-tiba, Kuregumo sampai terlepas dari genggaman Sojo. Beruntungnya, Sojo bisa kembali menangkapnya. Sojo mengeluarkan serangan teknik es. Namun dengan kecepatan yang Chihiro miliki sekarang, dia bisa menghindarinya dengan mudah dan menuju titik buta Sojo. Chihiro siap melakukan serangan terakhirnya. Sojo masih bisa bereaksi terhadap kecepatan Chihiro saat ia menggunakan Nishiki. Mereka berdua menghindari masing-masing serangan yang dihadapinya. Di tengah pertarungan, Chihiro melihat Char diculik di dalam mobil. Dengan cepat, Chihiro mengejarnya menggunakan sisa tenaga yang ia punya. Sojo berniat mengejar Chihiro. Namun di sana sudah ada Shiba dan Azami beserta anggota Kamunabi lainnya yang siap menghentikan aksi Sojo. Shiba pun memulai serangan. Karena merasa terpojok, dengan cepat Sojo melarikan diri menggunakan teknik awan. Chihiro mengejar Char dengan sekuat tenaga. Dia menerobos masuk ke dalam mobil yang sedang melaju. Namun yang Chihiro saksikan itu hanyalah kakinya saja, dan itu sangat membuatnya marah. Chihiro merasa terbodohi oleh Sojo. Terlebih lagi, anak buah Sojo berhasil menghabisi Hinao dan menculik Char. Setelah bertarung dengan Chihiro, tubuh Sojo gemetar. Hal itu menandakan sang pengguna belum bisa menguasai katana sihir sepenuhnya. Itu juga sering dialami oleh Chihiro. Namun sekarang Sojo senang, karena berkat pertarungan tadi, dia mengetahui bahwa Chihiro adalah anak dari Kunishi Hige. Ditambah lagi,
Dia sekarang mendapatkan char yang mana bisa melanjutkan rencananya untuk melampaui Kunishihige Rokuhira. Chihiro sudah tidak mampu berdiri, tubuhnya lemas dan hampir terjatuh. Beruntungnya, Shiba tiba-tiba muncul di samping Chihiro. Dengan sangat marah, Chihiro berkata kepada Shiba bahwa suatu saat Chihiro pasti akan membunuh Sojo.